Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy Valentina dari Universitas Udayana dengan NIC CP043. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk build and design website dan juga checkout gadget. Nah, di sini saya juga akan membuat Medium dan akan saya sertakan di link deskripsi YouTube saya untuk membantu teman-teman semuanya agar bisa mengikuti langkah saya satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke Odoo, jadi saya akan menjelaskan apa itu website. Jadi website ini kan adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan World Wide Web atau WWW di internet. Jadi di era digital saat ini, internet ini kan merupakan salah satu sarana yang banyak digunakan untuk memudahkan berbagai kegiatan. Jadi setiap orang ini tuh dapat mengakses informasi terbaru dari manapun melalui website dengan menggunakan berbagai perangkat, mulai dari smartphone, tablet, laptop, hingga PC, dan hanya menggunakan koneksi internet. Nah, jadi kalau menurut Gregorius itu juga website ini merupakan kumpulan web yang saling terhubung dan seluruh file saling terkait. Jadi web terdiri dari halaman dan kumpulan halaman yang disebut dengan homepage. Nah, kita masuk ke pengertian e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet ataupun jaringan elektronik lainnya. Namun secara umum e-commerce ini adalah sebuah aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital melalui internet. Bahkan e-commerce juga mencakup kegiatan seperti jual beli perbankan dan penyediaan jasa. Jadi di sini website ini tuh bisa digunakan sebagai sarana untuk membuat e-commerce. Jadi di sini website digunakan untuk membantu kita melakukan transaksi online. Nah, di sini saya sudah membuat contoh juga. Misalnya kita masuk ke Odoo pada halaman website. Di sini saya sudah membuat website. Di sini adalah website Maniac atau em, website yang menjual VR. Di sini bisa dilihat saya sudah membuat websitenya. Di sini saya akan mengajarkan teman-teman langkah-langkah untuk kita membuat website. Jadi yang pertama, kita bisa langsung membuat website baru dulu. Kita ke configuration, terus kita ke website. Nah, di sini kita bisa tekan new. Nah, kalian bisa masukin aja namanya, misalnya e-commerce website. Terus kalian juga bisa menambahkan logo, misalnya logo. Dan juga kalian bisa memilih bahasanya. Nah, kalau udah kalian cukup save aja. Nah, kalau udah bisa langsung muncul di e-commerce website. Kita cukup balik lagi ke modul website. Di atas kanan ini, di pojok kanan, kalian bisa lihat kan di sini adalah gadget in, nama website saya yang menyimpan atau berisikan website dari VR. Nah, di sini saya juga ada beberapa website yaitu em, Remaja Baker dan juga website lainnya. Misalnya di sini saya memberikan contoh website Remaja Baker. Nah, website dari Remaja Baker ini tuh adalah website yang khusus menjual em, pastry, di mana saya membuat website ini seperti agar memudahkan transaksi secara online agar orang-orang bisa memesan pastry dengan online dan tidak perlu datang ke store-nya langsung. Di sini juga kita gampang sekali bisa langsung membuild-nya. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Kita masuk ke e-commerce website yang tadi merupakan contoh. Nah, kalau udah masuk, di sini kalian bisa cukup tekan edit. Nah, di sini ada banyak sekali
pilihan yang langsung tersedia, jadi kita tidak perlu membuat satu persatu, di mana misalnya saya contoh masukkan cover, tuh dia langsung tertulis dan juga langsung ada foto dan juga headline ataupun tulisan-tulisan yang bisa sangat membantu kita untuk mendesain website kita. Jadi kita tidak perlu memikirkan em, temanya. Nah, nanti saya juga akan mengajarkan bagaimana cara mengimport tema yang ada tersedia di Odoo. Misalnya kita masukkan ini, kita juga masukkan numbers atau sorry. Jadi semua ini tuh bisa, semua fitur ini bisa kita gunakan untuk mengedit website kita. Nah, tapi gimana sih cara kita untuk mengubah temanya? Di sini kalian cukup masuk ke tema. Nah, kalian scroll ke bawah, di sini ada switch theme. Kalian tekan aja dan kita pencet OK. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan tema-tema yang disediakan oleh Odoo dan kalian bisa menggunakan semua ini. Misalnya, kita akan coba melihat website artis. Nah, di sini kalian bisa langsung, kalau pengen menggunakan websitenya, kalian bisa langsung use this theme. Tapi kalau kalian cuma mau lihat-lihat dulu, kalian bisa menggunakan live preview. Nah, ini adalah contoh gambaran dari websitenya kalau kalian ingin menggunakan tema ini. Jadi kalau kalian ingin menggunakan tema ini, kalian bisa langsung aja pencet Start Now. Atau kalian pengen pindah untuk lihat tema-tema lain, bisa langsung choose another tema. Nah, kalau udah, kalian cukup start aja. Nanti temanya bakalan langsung ke build sendiri di websitenya. Nah, kalau udah, nanti dia bakalan langsung ke build di sini dan kalian cukup balik lagi ke edit. Dan kalian bisa customize sendiri tema kalian. Bahkan kalian bisa mengubah lagi pilihan-pilihan yang ingin kalian munculkan pada website kalian. Di sini bahkan kita juga bisa mengganti warna dari tema. Misalnya kayak warna ini hijau, kita pengen mengganti jadi merah, kita bisa cukup masuk ke tema, terus tema colors. Misalnya kita pilih warna merah, cukup ditekan aja. Nanti color presetnya itu akan berubah dan akan mengubah warna dari website kita. Ini bisa ditunggu aja. Nah, bisa dilihat. Jadi kayak palette colornya itu berubah menjadi warna yang kita inginkan. Begitu adalah langkah atau cara-cara untuk build dan desain website kita. Nah, di sini saya akan memberikan contoh juga, misalnya kalau kita ingin menambahkan produk baru pada website kita. Di sini saya akan masuk ke website saya yang sebelumnya. Nah, kita cukup ke e-commerce, terus kita ke produk. Kita cukup tekan new. Misalnya, di sini saya akan menambahkan produk VR yang baru. VR. Oke. Nah, kalau udah, di sini bisa kalian masukkan harganya. Misalnya saya masukkan harganya 32 juta. Di sini juga udah ada teksnya 11%. Kalau udah, kalian langsung tekan go to website. Nah, di sini masih unpublished, artinya em, VR saya ini itu masih belum muncul di website saya. Jadi kalian cukup tekan aja dan langsung dipublish. Jadi VR atau produk ini tuh akan langsung muncul di website kita. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkah kita check out. Nah, di sini kita cukup ke shop, tapi sebelum kita check out, kita harus mensetel
payment kita. Jadi kan kalau kita check out, kita harus ada pembayaran, jadi kita harus mensetel bagaimana si paymentnya itu. Jadi kita cukup ke configuration, terus ke payment providers. Nah, di sini saya mendownload Amazon Payment Service, demo, dan juga wire transfer. Tapi yang saya gunakan yaitu Amazon Payment Service dan juga wire transfer. Nah, di sini cukup kalian, kalau udah kalian install, terus activate, kalian cukup setelannya itu test mode dan juga perhatikan websitenya apakah sudah sesuai dengan website kita. Kalau udah nanti tinggal di save aja. Nah, untuk Amazon Payment Services itu juga sama test mode bisa dilihat dan juga websitenya sudah sesuai yaitu Gadget In. Nah, kalau udah kita bisa langsung coba. Di sini kita balik ke home, kita ke shop. Nah, misalnya saya ingin check out VR yang ini. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan fitur di mana bisa buy now ataupun add to cart. Jadi kalau kalian tidak ingin ada fitur buy now ini, kalian juga bisa setelnya di configuration terus ke setting. Nah, di configuration setting ini kalian bisa setel website kalian sesuai yang kalian inginkan. Misalnya seperti ini sign up atau sign in at checkout. Jadi apakah kalian ingin customer kalian itu harus sign in atau harus sign up dulu sebelum mereka check out produknya. Di sini bisa disable, optional, ataupun mandatory. Nah, terus add to chart, what should be done on add to chart? Jadi kalau misalnya produk kita itu sudah dimasukkan pelanggan ke add to chart, apakah pelanggan itu bakalan stay di produk page-nya ataukah mereka langsung otomatis ke bagian chartnya. Nah, di sini saya pilihnya stay on product page saja. Nah, di sini ada tulisan fitur buy now. Seperti yang tadi saya tunjukkan, misalnya buy now itu tuh kayak kalau kita disable nanti jadi dia nggak ada fitur buy now, jadi dia cukup bisa check outnya satu persatu produk. Sedangkan kalau buy now, di mana dia langsung bisa langsung check out produk dan langsung ke bagian em, paymentnya. Di sini ada banyak sekali fitur lainnya, yaitu misalnya seperti display product prices. Nah, di sini produk saya itu yang saya tampilkan merupakan yang di luar teks. Jadi kalau kalian ingin produk kalian yang ditampilkan itu sudah termasuk teks, kalian cukup tekan text included. Nah, kalau yang saya itu adalah text excluded. Nah, kalau untuk price listnya, misalnya produk kalian ini ingin price-nya berapa, itu bisa ke multiple price per product. Di sini saya juga mengaktifkan diskon, loyalty dan gift card, terus ada produk varian, wishlist dan sebagainya. Bisa kalian lihat semua. Kalau sudah, kita balik ke website, kita ke shop. Nah, di sini misalnya saya ingin check out yang ini, kita add to chart. Yang chart kita awalnya 0 jadi bertambah 1 dan bisa dilihat di sini saya tetap stay di page saya dan tidak langsung ke chart saya karena itu merupakan setelan dari saya dan juga harga produk saya ini di luar teks. Misalnya saya ingin balik lagi ke produk, selain saya pesan itu, misalnya saya ingin menambahkan yang ini, kita add to chart, kita bisa balik lagi ke shop. Misalnya saya ingin menambahkan yang ini, kita add to chart. Nah, kita bisa langsung lihat ini adalah produk-produk yang saya masukkan ke chart. Di sini kita bisa view chart. Nah, kalau udah, di sini kita bisa langsung ke proses checkout. Nah, di sini bisa dilihat teks saya baru muncul yaitu 1.800 karena sesuai setelan saya itu barang saya di luar pajak. Nah,
Selanjutnya untuk PayWith sesuai dengan setelan tadi ada wire transfer dan juga Amazon Payment Services. Nah, di sini saya akan pilih wire transfer. Kita tekan Pay Now. Nah, berarti prosesnya sudah selesai. Di sini adalah pemilihan payment yaitu wire transfer atau transfer antar bank. Di sini saya sudah tulis virtual account dari perusahaan ini yaitu PT Medniapnya yaitu ini nomor virtual account bisa langsung ditransfer ke sini. Nah, untuk teman-teman yang misalnya ingin mengubah tulisan di sini tuh gimana sih? Nah, kalian cukup ke tanda edit di sini. Kalian tekan aja. Ini bisa ditunggu aja nanti kita bisa langsung edit tulisan-tulisannya. Nah, di sini bisa dilihat di wire transfernya, kita langsung masuk ke message. Nah, di sini pending message-nya, nah, kalian bisa mengedit misalnya virtual account atau BCA. Nah, misalnya contohnya kayak gitu. Jadi, bisa kalian save aja. Baik, sekian penjelasan langkah-langkah dari saya mengenai cara membangun dan mendesain sebuah website pada Odoo dan juga cara untuk check out gadget pada Odoo. Sekian, semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih.